Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 disusun oleh Inayati Mehdiah Budi Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 9. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah dengan pengembangan budi pekerti, olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Yang pertama, sistem Among, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri, namun tetap dalam pengawasan guru. Yang kedua, trilogi pendidikan, Ingarso Sungtolodo saat di depan guru memberi teladan pada siswa, Ing Madya Mangunkarso saat di tengah guru memberi semangat pada siswa, dan Tutwuri Handayani saat di belakang guru memberi dorongan atau motivasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran selanjutnya adalah trisentra pendidikan, menjadikan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tempat berlangsungnya pendidikan bagi anak, sehingga pendidikan tidak hanya diberikan di sekolah saja. Selanjutnya, asas trikon, continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang selanjutnya adalah adanya panca dharma, yaitu asas kemerdekaan. Pendidikan harus luas dan luas. Luas berarti memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Sementara luas berarti tidak kaku dalam pelaksanaan metode dan strategi pendidikan. Asas kodrat alam, asas ini mengandung arti bahwa hakikat manusia adalah bagian dari alam semesta. Sesuai dengan kodrat alam, pendidikan adalah tindakan yang disengaja dan direncanakan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, asas kebudayaan. Asas ini bersandar pada keyakinan kodrati bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Artinya, manusia mengalami dinamika evolutif dalam hasanah pembentukan diri menjadi pribadi yang berbudi pekerti, sehingga pendidikan hendaknya mampu mengembangkan peran kebudayaan sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia, dan kepentingan hidup lahir batin rakyat pada tiap zaman. Yang keempat, asas kebangsaan. Asas ini hendak menegaskan bahwa seseorang harus merasa satu dengan bangsanya, dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan, dan hanya kebangsaanlah yang akan menjadi perekat kedaulatan. Asas kemanusiaan, asas ini hendak menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Konsep kemanusiaan itu merupakan akar yang menjadi titik temu asasi yang mendamaikan hidup, kehidupan maupun penghidupan umat manusia yang telah menjadi kompleks, multiplikatif, dan syarat dengan permasalahan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, guru hanya memberikan transfer pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, melakukan tuntutan kepada siswa agar dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan ketercapaian materi dan KKM, sehingga hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Yang ketiga, suasana kelas yang hening, tenang, dan anak-anak yang
mendapat nilai baik menjadi fokus guru. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered. Yang kelima, siswa hanya sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, guru kurang memahami karakteristik siswa. Yang ketujuh, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Hal inilah yang saya lakukan di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Pada gambar terlihat bahwa saya hanya memberikan penjelasan saja kepada siswa, hanya berupa transfer ilmu dan pembelajaran berpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, seharusnya guru melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan tidak lagi menuntut, tapi menuntun sesuai kodrat sehingga guru harus lebih cermat melihat bakat siswa. Yang ketiga, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered dan guru sebagai fasilitator. 5. Siswa sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Yang keenam, guru harus mengenali karakter dan latar belakang siswa. Yang ketujuh, guru harus menciptakan suasana kelas dan siswa yang aktif dan memotivasi siswa dengan menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat segera saya terapkan di kelas adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student-centered. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan sistem Among, yaitu pembelajaran yang tidak menuntut tetapi menuntun. Yang keempat, mengutamakan peningkatan budi pekerti dalam pembelajaran. Yang kelima, mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang lebih baik.